Terima kasih untuk puji-pujian kita, lagu pujian yang sudah dinaikkan bersama-sama. Saatnya Bapak Ibu Saudara kita kembali lagi menundukkan hati dan pikiran kita untuk memohon pertolongan Roh Kudus untuk kepenuhan firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di dalam surga, kami mau dan rindu terus mengiring Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, karena kami tahu Engkaulah yang memimpin hidup kami selamanya. Dan terima kasih ya Bapa untuk pagi hari yang sejuk ini. Kembali lagi kami Tuhan mohon hikmat surgawi-Mu untuk terus memenuhi hati kami, pikiran kami yang terus diperbaharui oleh setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita ke kitab Galatia pasal 5, di mana kita terus dimampukan untuk melihat perbedaan apa yang Allah kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang tidak Allah kehendaki. Kita bisa melihat itu dengan jelas dan lebih terang lagi di dalam setiap pemahaman yang kita peroleh dari setiap kebenaran firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebelum kita di hari-hari berikutnya nanti lebih banyak lagi akan menelusuri hal-hal yang disebut dengan keinginan daging. Ya Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan di ayatnya yang ke-19 itu ya. Saya baca dari ayat 18, Galatia pasal 5. Ya, ayat 18 dan 19. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Nanti ke depan kita akan lebih detail lagi membahas bagian ayatnya yang ke-19 ini Bapak Ibu Saudara. Namun, kita akan terus melihat, memperhatikan lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ya kemarin kita sudah melihat dari kitab Efesus pasal 4. Ya, coba kita lihat lagi ya, Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan membaca lagi Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kehidupan kita yang baru di dalam Kristus ini harus terus diperbaharui untuk bisa ya melihat cermin gambaran daripada kehidupan kita di dalam Kristus itu seperti apa. Karena itu untuk itu kita tidak bisa mengadakannya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita tidak bisa menciptakan, mengusahakan supaya kita bisa berada di dalam Kristus dan bagaimana kita berubah sesuai dengan kehendak-Nya, itu tidak bisa kita usahakan ya. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu sesuai dengan rancangan-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan firman-Nya. Kita hanya datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, sehingga kita mendapatkan ya bagaimana kita diproses oleh Tuhan, diproses oleh Roh Kudus, pikiran kita terus diubahkan supaya selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita yang baru ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hanya bersandar kepada kuat kuasa kebaikan Tuhan Yesus, pertolongan daripada Roh Kudus,
supaya kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus ini difungsikan, ya, difungsikan oleh Roh Kudus untuk disanggupkan melayani di dalam kasih. Karena itulah tujuan Tuhan mengapa kita masih diberikan kesempatan, ya, untuk menjalani perubahan kehidupan kita yang baru ini adalah supaya kita melayani Dia, ya, melayani Tuhan Yesus, melayani semua orang dengan kasih yang telah kita peroleh, bisa kita bagikan kepada semua orang melalui pemahaman kita yang benar akan firman Tuhan. Maka kita bisa membagikan apa yang berkenan kepada Tuhan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melihat di sini kembali di Efesus pasalnya yang keempat ini. Ya, kita akan membaca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-17 itu dikatakan, ya, Efesus pasal 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari mana sumbernya kehidupan yang dikuasai oleh kedagingan, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, itu dari mana asalnya, dari mana sumbernya Bapak Ibu Saudara? Itu jelas dikatakan di sini, itu berasal dari pikiran yang sia-sia. Nah, pikiran yang sia-sia ini bukanlah pikiran yang takluk kepada Tuhan, tapi ini adalah pikiran yang selalu, ya, mengadakan perlawanan kepada kehendak Tuhan, dan tidak ada ketundukan, tidak ada ketaatan di situ, tetapi itu adalah merupakan sifat egoisme daripada orang-orang yang hidup di dalam daging, dan dikatakan kita tidak boleh sama seperti itu lagi. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kehidupan masa lalu kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sekarang kita mempunyai pemikiran yang baru, yang dicocokkan, yang cocok, ya, yang selaras, ya, dengan pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini adalah merupakan satu penegasan bahwa kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang sangat berbeda, ya, dan keberbedaan inilah, ya, kita perlu terus bawa kepada Tuhan, kepada firman-Nya, supaya terus dikuatkan. Perbedaan ini bisa kita terus lihat di dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita, bahwa kehidupan kita yang baru ini dipenuhi dengan pikiran yang berguna saja, ya, bukan pikiran-pikiran yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat 18 dikatakan, dan pengertiannya yang gelap, ya, pengertian daripada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Kristus, itu dikatakan di dalam kegelapan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, di situ terdapat kerusakan, ya, terdapat kerusakan. Jadi tidak jelas lagi apa yang dikehendakinya itu adalah merupakan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan yang selalu menggerogoti, ya, merusak daripada pikiran, hati, dan perasaan, dan juga perbuatan daripada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, di situ dikatakan karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka, ya.
Kebodohan ini Bapak Ibu Saudara tidak berarti bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mengerti mencari nafkah, orang-orang yang tidak berjuang di dalam pekerjaan, atau orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab pada keluarga, atau orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan. Ya, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, sekalipun semuanya itu dimiliki oleh manusia, tetapi kalau dia tidak berada di dalam kehidupan yang baru, ya, di dalam Kristus Yesus, semuanya ya yang ada di dalam pikirannya, yang terbit di dalam ide-ide atau gagasan-gagasannya itu berasal dari diri sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Bapak Ibu Saudara, itu maka disebut tadi kegelapan, ya, kesia-siaan, ya, kebodohan, persekutuan yang jauh dari Tuhan. Nah, kedegilan hati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tidak serta-merta bahwa ini adalah semacam tindakan bahwa mereka semua melakukan pembunuhan, ya, mereka melakukan kejahatan untuk menyakiti orang lain, peperangan, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak serta-merta selalu itu yang tampil dari dalam, ya, kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Tidak. Karena apa? Karena toh juga, ya, perbuatan-perbuatan baik itu, hal-hal yang sifatnya duniawi, yang berguna bagi manusia, toh juga itu masih bisa dilakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita di sini berbicara bukan hanya masalah manfaat yang berhubungan dengan kepentingan hidup di dunia ini yang dimaksud di sini, tapi ini adalah berbicara tentang kehidupan kita yang spesial, ya, kehidupan kita yang ditebus oleh darah Kristus itu, dan itu berkaitan dengan masa depan kita di hari yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Ya, masa depan kita di hari yang akan datang berhubungan dengan antara kita sebagai manusia dengan Allah sebagai pencipta dan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan dalam hubungan ini yang secara khusus dikatakan oleh firman Tuhan di sini bahwa kita perlu mengenali lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau mengenai ilmu pengetahuan dan hal-hal yang harus diketahui atau berkaitan dengan bagaimana perubahan kehidupan manusia, ya, dalam hubungan dengan perlindungan dan pemeliharaan secara dunia Bapak Ibu Saudara, ada banyak tempat, ya, ada banyak pendidikan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk itu. Ada banyak sumber-sumber informasi, ya, pengetahuan yang secara luar biasa yang bisa dipelajari oleh setiap orang tentang hal itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang bisa mengetahui sistem ekonomi, ya, sistem kehidupan sosial, sistem administrasi, pemerintahan, ya, kesehatan, dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, ya, semua orang yang mempunyai keinginan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan duniawi seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tersedia di mana-mana, ya. Jadi semua orang bisa, ya, melakukan itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah yang dikatakan di sini, kehidupan kita yang baru ini adalah berkaitan dengan bukan apa yang kita usahakan, apa yang kita ingin perjuangkan, tapi kita mengenali, ya, kebaikan Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada kita di dalam kasih-Nya yang sempurna itu. Jadi kita mengenali kehidupan kita itu seperti apa, betapa berharganya hidup kita yang ditebus oleh Tuhan itu. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, betapa berharganya, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, dan perlu kita komunikasikan
terus Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang dibukakan kepada kita dengan pengertian-pengertian yang baru. Nah, supaya ya menghindarkan apa yang dikatakan tadi, supaya kita jangan sama seperti dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak terlalu peduli tentang penebusan oleh darah Kristus, kematian dan kebangkitannya. Dunia tidak terlalu peduli dengan itu, Bapak Ibu Saudara, karena bagi mereka itu adalah dianggap sebagai sebuah kebodohan. Dianggap itu tidak terlalu membawa keberuntungan. Dianggap itu tidak mendatangkan kesejahteraan dan tidak bisa dibanggakan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena memang manusia itu berjuang apapun yang ingin dicapainya, ya ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya manusia itu entah secara disadari atau tidak disadari, secara terang-terangan atau tersembunyi-sembunyi, itu ujungnya adalah merupakan suatu ya timbulnya kebanggaan pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang secara khusus dikatakan di sini, supaya kita jangan sama seperti mereka yang dikuasai oleh pikirannya yang sia-sia. Dan di ayatnya yang ke-19 dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang bagaimanapun saudaraku, ya, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, pekerjaan daging itu akan terus merajalela, ya. Ya, karena apa? Karena pekerjaan daging itu adalah sistemnya adalah merusak, ya, korup begitu ya, merusak. Dan karena itu di dalam diri orang percaya, di dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, maka kita bisa menghindarkan diri dari keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan dengan cara bagaimana, saudara-saudara, kita bisa terhindar dari perilaku hidup yang korup, begitu ya, yang korup, yang merusak itu, dikatakan di ayatnya yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Jadi ini adalah merupakan suatu arah pemahaman, arah pengertian, supaya kita tidak lagi berpikir bahwa kita masih tetap sama gitu ya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang di dalam Kristus Yesus itu sudah menjadi orang yang berbeda. Orang yang berbeda bukan karena kita membuat sendiri perbedaan itu, atau kita berupaya untuk membeda-bedakan sendiri. Tidak, memang itu adalah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah hasil pekerjaan Allah, ya, bagi setiap orang yang percaya. Dibuatnya kita menjadi sangat berbeda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita dibuat menjadi sangat berbeda bukan tentang ya bagaimana keinginan-keinginan kita, tetapi ini adalah bagaimana kita melihat keinginan Allah ya menjadi nyata di dalam kehidupan kita karena kita percaya kepadanya. Itu sebabnya di ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Jadi itu kata-kata yang sangat tepat dan kata-kata yang sangat luar biasa. Kamu telah belajar. Artinya apa? Orang yang tidak belajar, nggak mungkin dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena bisa juga orang-orang, dan banyak juga barangkali orang yang menyebut dirinya adalah pengikut Yesus, tapi sebenarnya dia nggak ada perubahan apa-apa di dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kehendak Allah yang diperhitungkan di situ. Itu hanya perilaku daripada keagamaan, bahwa manusia itu ya mempunyai hati nurani untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Dan itu bisa dialami oleh orang-orang bahkan penyembah berhala juga,
mempunyai hati yang menaklukkan dirinya kepada kuasa yang lebih besar. Nah, persoalannya adalah apakah itu lahir dari pengertian yang benar tentang Kristus Tuhan, ataukah itu bersandar kepada pengetahuan yang lama, pemikiran daging? Karena daging itu, Bapak Ibu Saudara, juga mempunyai pengetahuan sendiri, dan kadang-kadang bahkan sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan itu bisa mengagumkan juga, membuat terheran-heran manusia dengan perilaku daripada perbuatan-perbuatan daging itu, Bapak Ibu Saudara. Bagi mereka yang tidak mengerti membedakan yang mana kehendak Allah dan yang mana kehendak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi di sini dikatakan karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ya, pengenalan Kristus dengan cara yang baru. Karena 2 Korintus pasal 5 sudah jelas dikatakan ayat 16 dan 17 bahwa ya kita tidak mengenal Kristus lagi saat ini secara lahiriah. Kita tidak mengenal Kristus Yesus Tuhan kita saat ini adalah mengenal Dia secara jasmani. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu sudah berlalu, itu sudah selesai. Yang belum selesai saat ini dan yang terus berlanjut saat ini adalah pengenalan kita akan Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan dosa dan maut ini, disitulah gambaran kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus, dan itu mengalami berproses terus. Itu yang disebut dengan pertumbuhan rohani kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi semakin kita ditambah-tambahkan pengertian tentang gambaran daripada Kristus yang adalah roh dan kebenaran yang telah menguduskan kita dengan sempurna, maka saudara-saudara dan saya semakin diyakinkan lebih jauh lagi bahwa memang hidup kita ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, itu sebabnya kita perlu bersandar dengan belajar terus mengenali akan firman-Nya, karena melalui firman itulah saudara-saudara dan saya mengerti apa-apa saja yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita berdasarkan kehidupan yang baru ini. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi hanya mereka yang mempunyai niat belajar kebenaran firman yang tahu tentang ya bagaimana Tuhan memimpin hidupnya di dalam roh dan kebenaran. Lain daripada itu, Bapak Ibu Saudaraku, ingat, ada juga keinginan daging yang seolah-olah menyerupai, menyaru. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang berbuat pura-pura atau yang KW. Yang KW itu bukan asli, Bapak Ibu Saudara. Itu tiruan-tiruan, mitasi-mitasi yang dibuat oleh perilaku manusia yang mirip-mirip, sepertinya itu adalah merupakan perilaku yang berkenan kepada Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah didorong oleh keinginan dagingnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saudara dan saya tanpa masuk ke kedalaman, tanpa kita terus diperbaharui, tanpa kita terus mengerti, meningkatkan kerinduan kita belajar kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, tidak mungkin kita bisa mengenali yang mana kehidupan yang sedang berjalan selaras dengan kehendak Allah, yang mana yang pura-pura, dan yang mana yang KW, yang mana yang mitasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya banyak orang terjebak, Bapak Ibu Saudara, banyak orang terjebak hanya karena figur atau hanya karena seorang tokoh yang kelihatan manusia ya diagung-agungkan, dibangga-banggakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan itu menyebabkan manusia itu makin dalam jatuh kepada bersandar kepada kedagingan. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Roh Kudus membebaskan kita. Ya, kuasa firman Allah memerdekakan kita dari setiap pemikiran, ya, pemikiran daging, pemikiran yang lama, manusia lama itu, supaya kita bisa merdeka untuk melayani Tuhan Yesus dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa saat ini kita adalah
manusia baru yang tidak dikendalikan atau yang tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang disebutkan tadi sebagai bentuk daripada kebodohan yang terselubung. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-21 dikatakan, ya, karena kamu telah mendengar tentang Yesus. Amin. Jadi karena iman timbul dari pendengaran. Tidak mungkin orang yang menjauhkan dirinya dari pendengaran akan firman Allah bahwa dia akan tahu tentang kehendak Allah. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bisa diolah sendiri dengan akal pikiran sendiri. Bisa dipelajari di mana? Bisa dipelajari di kampus-kampus, bisa dipelajari di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya, di gedung-gedung yang pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, apa itu bisa dipelajari dengan alat-alat duniawi, penemuan-penemuan teknologi Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, kebenaran Allah itu ada di dalam firman-Nya. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudara, ada di dalam Alkitab. Dan karena itulah kita membawa diri kita untuk selalu bersedia untuk mendengar, karena kita masih diberikan kemampuan untuk mendengar. Tuhan masih memberikan kepada kita telinga yang sehat untuk kita persembahkan kepada Dia sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak menjauhkan telinga kita, pendengaran kita dari kebenaran firman Allah, karena ketika kita mendengar, maka kita mendapatkan informasi yang sebenarnya. Ya, karena kehidupan lama itu, kehidupan daging itu masih terus berbicara. Baik pun orang sudah diselamatkan, baik pun orang sudah menjadi anak Tuhan, tidak berarti bahwa dalam dirinya sudah lepas semua bisikan-bisikan atau arahan-arahan, satu percakapan-percakapan yang berkaitan dengan kehidupan yang lama itu masih tetap juga menggoda Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, maka menjawab pertanyaan, kenapa orang percaya, kenapa orang kudus, kenapa orang beriman bisa jatuh ke dalam dosa? Mengapa bisa kembali kepada keinginan daging dan dikuasai oleh pikiran yang duniawi? Ya karena Bapak Ibu Saudara, perubahan itu tidak terus terjadi di dalam pemikiran yang mendapatkan seharusnya informasi dari pengetahuan akan kebenaran itu berhenti pada mereka. Bapak Ibu Saudara, itu disebabkan oleh kemalasan dan berbagai macam alasan. Ya, karena kesibukan dunia ini, ya Bapak Ibu Saudara, itulah yang menyebabkan banyak orang merasa tidak terlalu penting mendengarkan firman Tuhan itu. Dan lebih baguslah melakukan keinginan-keinginan daging yang menurut dia sendiri itu adalah jauh lebih penting daripada mendengarkan firman Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Saudaraku, itu trik daripada tipuan daging manusia, kedagingan manusia sangat halus untuk membenarkan dirinya. Ya Bapak Ibu Saudara, dan ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak akan mendapat suatu perkenanan di hadapan Tuhan, baik hari ini, besok, dan apalagi ketika sudah tiba di penghakiman yang akan datang. Alasan-alasan yang dibuat oleh manusia itu tidak diterima oleh Tuhan, karena hanya alasan Tuhanlah yang bisa diterima. Apabila kita menerimanya dan kita hidup di dalamnya, kita berjalan di dalamnya, di dalam kebenarannya, hanya itu alasan Tuhan menerima kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan hasil karya kita, bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu Saudara, bukan hasil kepintaran kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan tadi di ayat 21, karena kamu telah mendengar, amin, tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus hidup secara jasmani di dunia ini, ada satu kebenaran yang nyata, yang benar-benar real, ya, di mana Yesus Kristus menunjukkan di dalam kehidupannya sebagai manusia bahwa dia adalah manusia yang sempurna secara jasmani, dalam arti bahwa ketaatannya kepada Allah itu benar-benar tidak bercacat.
Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap perkataannya, di dalam setiap tindakannya, di dalam setiap apapun yang diperbuat oleh Yesus Kristus, itu adalah merupakan pernyataan kebenaran Allah yang sempurna di dalam tubuhnya secara fisik, secara jasmani, secara daging. Karena dia adalah firman Allah yang menjadi daging. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini bukan penjelmaan firman Allah secara daging lagi yang dinyatakan kepada kita, tetapi penjelmaan Yesus Kristus secara roh dan kebenaran. Dan itu di dalam firman-Nya bisa kita ketahui. Karena hidup kita ini bukan hidup karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Dan kepercayaan itulah yang membuka pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang siapa Kristus Yesus Tuhan kita, dan bagaimana kita harus bersikap kepadanya, dan ke arah mana kehidupan kita dipimpinnya. Tanpa firman Tuhan, mana mungkin Bapak Ibu Saudaraku orang tahu apa kehendak Tuhan. Saudaraku, ya, memang kita bisa tahu tentang Tuhan dari bintang-bintang di langit, dari gunung-gunung dan dari laut, samudra, dan juga dari ciptaan Tuhan yang ada di bumi, di muka bumi ini. Tapi bukan itu yang dimaksud pengetahuan. Yang dimaksudkan di sini yang kita pahami tentang Yesus Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kehidupan yang baru yang saat ini telah dimiliki oleh Yesus Kristus sesudah kebangkitannya. Ada kuasa di sana mengalahkan dosa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada kuasa di sana mengalahkan kuasa maut dan mengalahkan kuasa kedagingan. Jadi itu namanya kehidupan yang baru. Cermin, ya, kita berkaca, bercermin kepada kehidupan yang baru itu melalui firman Tuhan yang kita pelajari. Dan dengan pikiran daging dan pengetahuan dunia, itu nggak bisa dijangkau, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dijangkau. Itu hanya perasaan manusia aja bahwa dia sudah sangat rohani, ya, bahwa dia sudah mengerti melayani Tuhan, bahwa dia sudah berbuat baik. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, imajinasi daripada manusia itu bukan bersumber daripada pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus itu ada di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada di kitab-kitab yang lain. Itu tidak ada di dalam ilmu-ilmu dunia, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada itu. Ya. Nah, itu sebabnya dikatakan di situ tadi, kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus, yaitu ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saya mau bacakan dulu Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan, Efesus pasal 4 ayat 22 ini, karena masih ada perbedaan, untuk lebih mudah kita memahami maksudnya. Dikatakan Efesus pasal 4 ayat 22 ini disebutkan dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan, that you put off concerning the former conversation the old man which corrupt according to the deceitful lusts. Jadi concerning the former conversation the old man. Conversation, Bapak Ibu Saudara, itu adalah percakapan. Biasanya kita kalau belajar bahasa Inggris, ya Bapak Ibu Saudara, dulu ketika kita di sekolah, itu ada namanya percakapan. Ya, percakapan. Jadi percakapan ini adalah suatu komunikasi, Bapak Ibu Saudara, dua arah. Amin. Percakapan dua arah. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan informasi dari lawan bicara kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka conversation, percakapan, itu sebuah perilaku daripada kehidupan kita yang selalu menyadari apa sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Amin. Dan terus diperbaharui informasi itu, saudaraku, supaya manusia baru, ya, manusia baru itu mendapatkan asupan, pengertian-pengertian baru, supaya dia jangan sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Karena itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara.
saya sudah katakan tadi, itu bisa timbul sebagai suatu sikap yang KW, imitasi. Dari perbuatan-perbuatannya sangat hebat, luar biasa. Tapi itu bukan bersumber dari pengetahuan manusia baru yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rahasia ini sangat penting kita dalami. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, rahasia Kristus ini, di mana rahasia ini adalah suatu pengertian yang benar-benar baru, yang dinyatakan melalui kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini kita membawa percakapan-percakapan dari manusia lama yang menentang kehendak Allah, walaupun kelihatannya itu hidupnya saleh. Ya, tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Yesaya 64 telah mengatakan bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak serta-merta bahwa orang yang berbuat baik itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, karena orang yang penyembah berhala juga berbuat baik. Mereka juga saling mengasihi. Mereka juga rajin ke tempat-tempat ibadah mereka. Mereka juga saling menghormati. Mereka juga bertanggung jawab mencari nafkah untuk kehidupan keluarga mereka. Mereka juga memperjuangkan anak-anak mereka menjadi sukses. Bisnis mereka juga berhasil. Mereka juga pekerja keras. Bapak Ibu Saudara, mereka juga orang-orang yang tangguh dalam berjuang dan memperoleh pendidikan yang tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa dengan melihat semua itu kita akan mengatakan bahwa seseorang itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau seperti itu penilaian kita, berarti kita belum mengerti conversation, percakapan atau mendapatkan informasi yang benar dari Tuhan tentang kehidupan kita yang baru. Berarti masih keliru kata hati kita. Bapak Ibu Saudara, ya, saudara tahu bahwa salah satu pendapat daripada ilmu filsafat itu, filsafat hasil pemikiran manusia itu, sering nasihat-nasihat orang mengatakan, ikutilah kata hatimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan ikuti kata orang lain, tapi ikutilah kata hatimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, hati manusia itu sudah berdosa. Ya, sudah tercemar hati nurani manusia itu Bapak Ibu Saudara karena dosa, dan tidak mungkin ada kemurnian di situ. Ya, di dalam kitab Ayub dikatakan, siapa yang dapat mengambil yang tahir daripada yang kotor? Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Ya, tidak mungkin manusia bisa mengusahakan sesuatu yang murni dari kehidupan dari dirinya yang berdosa. Itu caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, kita hanya bisa mengambil, kita hanya bisa mendapatkan, kita hanya bisa mengalami, kita hanya bisa menerbitkan sesuatu apabila kita mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kasih karunia-Nya. Amin. Dan semuanya itu bisa kita tarik, Bapak Ibu Saudara, pengertian-pengertian yang benar itu melalui percakapan conversation kita, yaitu bagaimana kita ditambah-tambahkan pengertian yang benar datang kepada pengetahuan yang benar. Ya, Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, pikiranmu. Ya, karena ada pikiran Kristus yang mengubah pikiran kita yang lama supaya tetap konsisten dengan pikiran yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, yang Allah kehendaki, yang selaras sesuai dengan kehidupan baru yang kita miliki di dalam kesetiaan kepada Kristus yang telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan tadi di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kehidupan kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Di situ ada kehidupan, ada gerakan, ada suatu kemauan, ya Bapak Ibu Saudara, ada kata hati, ya ada kehendak untuk melakukan sesuatu yang dikendalikan oleh kehidupan yang lama berhubungan dengan Adam yang berdosa. Dikatakan harus menanggalkan, amin Bapak Ibu Saudara, ya harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, yang korup, yang merusak daripada pikiran manusia, merusak perilaku manusia. Bapak Ibu Saudaraku, itu secara perlahan-lahan ada yang langsung menjadi nyata kejahatan itu, ada juga itu yang secara perlahan-lahan terselubung, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada akhirnya adalah semuanya itu dikatakan merusak, adalah merupakan perbuatan daripada manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sama sekali tidak ada ketundukan kepada kehendak Tuhan, tapi ketundukan kepada egoisme, kepada pembelaan diri, pembenaran diri, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjauhkan dirinya dari kehendak dan firman Allah, yang tidak mau mendengarkan, merasa sudah paling tahu, tidak terbuka pemikirannya kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan elemen-elemen yang ada di dalam diri manusia yang belum diubahkan pemikirannya sesuai dengan kehendak Allah di dalam kekudusan Yesus yang sesungguhnya. Di ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya bukan karena perbuatan kita, karena kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, untuk sampai kepada kekudusan yang sempurna dengan usaha dan perbuatan kita. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, karena manusia itu adalah manusia yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan anugerah. Amin. Di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan suatu kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru ini diciptakan oleh Roh Kudus, memperbaharui hati dan pikiran kita menjadi mempunyai kemauan dan mempunyai ketaatan dan mempunyai minat-minat, mempunyai selera-selera yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku, seperti pujian itu, ya, lagu yang menyatakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempunyai kerinduan terus yang tertata dengan baik dan terus terkendali dan terus Bapak Ibu Saudaraku terjaga dan terpelihara menyenangkan hati Tuhan, kalau kita tidak menyerahkan kemauan kita untuk dibentuk oleh firman Allah, mustahil Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena keinginan daging itu sangat licik. Keinginan daging itu bisa menyeret secara perlahan-lahan manusia itu kepada keegoisan. Nah, itulah sebabnya timbul konflik-konflik di dalam hubungan satu dengan yang lain, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak, dalam hubungan dengan tetangga, dalam hubungan dengan orang satu pekerjaan. Ya, itu sebabnya terjadi konflik-konflik itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena di situ ada satu percakapan yang keliru, conversation. Ya, di situ ada satu komunikasi yang tidak selaras. Kalau selaras dipimpin oleh Roh Kudus, damai sejahtera lah yang menjadi hasilnya yang nyata di dalam hubungan itu. Amin. Dan Allah mau kita seperti itu menjalani kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam setiap hubungan kita, setiap anggota tubuh Kristus, Allah mau dihadirkan damai sejahteranya. Tetapi semua orang percaya harus terbuka, ya, pemikirannya, terbuka hatinya, menerima pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap firman-Nya. Semua orang percaya harus mau mendengar dan menyambut itu sebagai jalan kehidupan yang harus kita tempuh sementara kita berjuang di dunia ini untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita ingat bahwa di dalam perjuangan yang kita lakukan sementara kita ada di dunia ini, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan, serta ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya.
maka teruslah saudara dan saya, ya, teruslah saudara-saudara memberikan diri saudara. Mari kita terus belajar memahami tentang conversation, tentang percakapan yang benar, hubungan yang dibangun dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, karena dialah kehidupan kita. Kita tidak bisa mengadakan kehidupan kita sendiri. Hanya Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan hidup kekal, dan yang menguasai hidup kita. Hanya dari Dia kita memperoleh kehidupan itu. Amin. Baik kehidupan yang sementara ini dan kehidupan yang kekal selama-lamanya, hanya dari Dia kita memperoleh itu. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memimpin kita kepada seluruh kehendak-Nya kapanpun kita akan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu saudara dan saya sudah diberitahu firman Tuhan, kita sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak mengabaikan kita, Dia tidak membiarkan kita, tapi ada Roh Kudus yang terus menuntun hati dan pikiran kita supaya ketaatan kita terus berlanjut di dalam kehidupan manusia baru yang serupa segambar dengan Kristus Yesus yang adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita satu badan dengan Dia. Amin. Otomatis Bapak Ibu saudara, kita pun harus selaras, sejalan dengan apa yang ada di dalam pikiran Kristus. Terpujilah Bapa kita di surga, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memperlengkapi kita untuk datang kepada pengetahuan akan kebenarannya, supaya saudara-saudara dan saya dipakai oleh Tuhan lebih sungguh lagi melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Karena itulah kehendak Bapa di surga bagi kita semuanya, orang-orang percayanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami rindu terus ya Bapa, supaya percakapan-percakapan, komunikasi-komunikasi kami membangun pergaulan yang lebih akrab lagi dengan Tuhan kami, dan mendengarkan apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki. Terus itu memperbaharui akal budi kami, pikiran kami yang lama itu bisa dihapuskan, semuanya bisa dihilangkan, dan tidak akan mempengaruhi lagi cara kami di dalam meresponi kehidupan ini. Kami boleh dengan sungguh-sungguh taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa di surga, karena kami tahu berkat yang besar ada di sana. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dan apapun yang kami kerjakan dalam satu hari penuh, penyertaan kasih Tuhan memberkati kami dan membuat semuanya berhasil dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Salam kudus. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.